Syukur Tuhan, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Kita beri tepuk tangan kami luar biasa dan jauh. Sebab pujian dan penyembah anak negeri Papua di sini mendatangkan kerajaan Allah turun di sini. Amin. Pujian dan penyembahan itu menghadirkan Allah di tengah-tengah umatnya. Kita memuji terus seperti ini, menyembah terus. Katakan Tuhan Yesus engkau baik. Tuhan Yesus engkau mengasihaniku. Tuhan Yesus engkau telah berkorban bagi saya. Menyembah dia, memuji dia, agungkan dia. Luar biasa malam hari ini. Roh Kudus bekerja dahsyat. Roh Kudus bekerja dahsyat. Dengan pujian dan pesan-pesan kesaksian itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita cari Tuhan. Tuhan Yesus bilang di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan peduli dengan kita. Tuhan peduli kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus, dia sahabat orang berdosa. Tuhan Yesus sahabat orang berdosa. Tuhan Yesus tinggalkan surga yang mulia. Datang ke dalam dunia. Masuk terobos sampai lumpur rawa dosa. Di sana siapa ada? Di sana ada orang berdosa. Yehezkel ada di sana. Anak-anak semua ada di sana. Semua kami ada dalam lumpur rawa dosa. Semua kita didapatkan di sana. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Amin. Sehingga di dalam pada waktu Yesus naik di atas bukit Golgota, di atas salib, ada 7 perkataan yang luar biasa yang Tuhan Yesus ucapkan di atas kayu salib. Tetapi perkataan yang terakhir itu perkataan di mana Tuhan menyelesaikan misi Allah. Yesus diutus ke dalam dunia. Sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Bacakan itu. Yohanes 19 ayat 30. Semua punya Alkitab, baca. Anak-anak baca itu. Haleluya. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sudah dapat? Bisa baca tidak? Kalau bisa, semua bangkit berdiri. Kita baca ayat firman Tuhan yang luar biasa ini. Itu perkataan terakhir Tuhan Yesus di atas kayu salib. Perkataan yang terakhir di atas kayu salib setelah Tuhan Yesus menanggung penderitaan yang minta ampun, penderitaan yang ngeri-ngeri, menanggung dosa umat manusia, termasuk dosa saya dan dosa anak-anak sekalian di atas salib. Tuhan Yesus mengucapkan beberapa kata di atas kayu salib. Tapi Yohanes 13
ayat 30 adalah perkataan Tuhan Yesus yang terakhir yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Alkitab saya tadi. Alkitab saya. Oh iya. Yohanes 19:30. Sudah dapat? Sekali lagi baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Sudah selesai. Semua masalah umat manusia di bawah kolong langit ini sudah selesai. Yesus sudah menyelesaikan semua dan segalanya. Tidak ada yang tersisa. Semua tuntas selesai. Itu sebabnya Yesus berkata, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Silakan anak-anak duduk kembali. Sudah selesai. Sudah selesai. Anak-anakku, sudah selesai. Hai orang Papua, dengar, sudah selesai. Semua sudah diselesaikan. Apa yang dicari oleh manusia, apa yang dibutuhkan oleh manusia, apa yang diingini oleh manusia, semua masalah persoalan, penderitaan, sakit, penyakit, kematian, dosa yang membawa maut, kebinasaan, semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Katakan, sudah selesai. Sudah selesai. Kita orang semua ini, kita orang semua berasal dari orang-orang yang hidup dalam lumpur rawa dosa. Hancur-hancur di sana. Bapak ini hancur, anak-anak ini semua hancur dalam lumpur rawa dosa. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa, supaya orang berdosa itu tidak boleh satu orang pun binasa. Upah dosa adalah maut, penderitanya minta ampun selama-lamanya di dalam api neraka. Allah membentuk manusia dengan rupa teladan Allah sendiri. Allah tidak ingini satu manusia pun binasa dalam neraka. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16, Yesus firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak boleh ada yang binasa, melainkan semua beroleh hidup yang kekal. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk itu Yesus tinggalkan surga yang mulia, datang ke dalam dunia mencari orang berdosa seperti saya, Yehezkiel, yang penuh dengan dosa, miras, narkoba, ganja, seks bebas. Sudah. Sejak Roh Kudus menaprak hidup saya, semua sudah digantikan. Perubahan ajaib terjadi, signifikan sejak Roh Kudus menyentuh. Kalau malam hari ini, berapa malam ini, anak-anak muda yang sudah diselamatkan, sudah didapat dari lumpur rawa dosa, mereka sedang bersaksi tentang nama Yesus di mana-mana tempat.
di setiap kota di sudut kota Jayapura dari ujung sampai ujung. Sekarang memasuki asrama-asrama di sana. Sebab Allah mengasihi anak-anak muda yang tinggal huni di dalam asrama di mana-mana. Itu bukti Allah mengasihi. Tuhan mencari kalian anak-anak muda yang laki dan perempuan. Katanya asrama ini tinggal 200 anak. Mana 13 saja ada di sini berapa? Mana? Kalau ada bunyi sangkakala KKR seperti ini, semua anak-anak Papua harus datang membanjiri. Dia dah tunduk di hadapan Tuhan. Raja di atas segala raya. Memuji dia. Menyembah di atas tanah ini yang Tuhan ciptakan. Menyembah memuji. Supaya Tuhan langsung melihat. Kalau tidak, Papua bermasalah. Anak-anak muda hancur-hancur di kota, di pedalaman, di sana setiap hari, setiap minggu rajin ke gereja beribadah, tapi datang kota dipengaruhi dengan pengaruh yang jahat. 1 Korintus di sana 15:3 di sana berkata, pergaulan yang tidak benar akan merusak semua semua yang tidak baik. Dulu saya tinggalkan di Narotali. Saya diasuh di bawah bapak penginjil, lalu masuk polisi. Tapi ada doa terus. Tapi setelah tiba di Jayapura, pergaulan yang jahat merusak kehidupan saya. Tapi akhirnya Tuhan sudah dapatkan. Luar biasa. Karena Allah mengasihi orang berdosa. Saya pernah adakan satu KKR besar. Ribuan pemuda berkumpul Taman Gisi Nabire dengan tema Yesus sahabat orang berdosa. Dengan tema besar Yesus sahabat orang berdosa. Amin. Katakan Yesus sahabat saya. Ya, kau orang berdosa. Kau orang yang tidak laku lupa Tuhan. Berdoa saja tidak pernah dalam asrama. Baca firman Tuhan saja tidak ada. Bergegas-gegas pagi-pagi sebelum aneka ragam burung yang indah bermain. Burung cendrawasih semua ragam warna bunyinya beraneka ragam. Mereka bangkit memuji menyembah Tuhan mereka. Semua cendrawasih, semua burung-burung indah pagi-pagi mereka. Bagaimana umat manusia hitam keriting rambut. Hitam kulit keriting. Bangun. Praise and worship. Memuji menyembah seperti ini. Kakak-kakak Doran. Doran juga dulu tak laku membawa anak-anak muda sekota supaya Papua masuk dalam pujian penyembahan. Amin. Tenggelam di dalam puji-pujian. Tenggelam dalam hadirat Allah. Seperti ini pujian bukan biasa. Pujian yang ditransfer oleh Roh Kudus yang mengubah manusia supaya kita masuk di dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah. Dengan hadirat, dengan kita memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, baru Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, asrama kita, keluarga kita, kampung kita, kota kita, pasti sesuatu itu akan terjadi. Amin. Pasti mujizat akan terjadi. Pasti hal-hal yang heran dan ajaib akan terjadi. Kalau kita memuji, menyembah Tuhan, dan Tuhan hadirkan. Alamat Tuhan Yesus tinggal itu kita cari sampai dari ujung bumi ke ujung bumi, dari selatan barat, dari timur ke barat, kita tidak akan ketemu di mana alamat tinggal. Kita masuk di dalam di balik awan-awan di sana, cari surga, tempat Yesus di mana, tempat Allah di mana. Kita cari, tidak akan dapat. Kalau cari Allah Bapa, cari Yesus, cari surga, ini sudah masuk dalam hadirat Tuhan. Memuji menyembah Dia, tinggikan Dia, sebab semua masalah Tuhan Yesus selesaikan itu. Yohanes 19:30. Semua sudah selesai. Ini Yesus sudah selesaikan dengan pengorbanan, penderitaannya, minta ampun. Yesus berkata di atas kayu salib sebagai perkataan yang terakhir, sudah selesai. Sudah selesai. Bulan Paskah itu. Sekarang kita sedang menyongsong bulan Paskah. Kita akan perdengarkan khotbah-khotbah di setiap gereja tentang penderitaan Yesus. Dan pada malam hari ini salah satu perkataan. Sudah Tuhan Yesus sudah selesaikan.
Tuhan Yesus sudah selesaikan semua segala masalah. Tuhan Yesus sudah selesaikan. Katakan, Tuhan Yesus sudah selesaikan. Tuhan Yesus sudah selesaikan masalah saya. Tuhan Yesus sudah selesaikan kebutuhan saya. Tuhan Yesus juga sudah selesaikan dosa saya. Tuhan Yesus juga sudah selesai tidak kemampuan saya. Tuhan Yesus sudah selesaikan kelemahan saya. Tuhan Yesus juga sudah selesaikan semua sakit penyakit saya. Pada waktu kesusahan datang di asrama, dia menengok di asrama dengan kesakitan, dengan kekurangan, dengan masalah pendidikan. Kasih tahu masalah itu. Sakit datang, kasih tahu kepada masalah. Kalau kekurangan datang, biaya sekolah dan di kuliah datang tidak ada, kasih tahu kepada masalah itu. Hei masalah, sudah selesai. Kasih tahu dengan iman. Dalam nama Yesus, masalah sakit penyakit, masalah kelemahan saya, masalah pengaruh dari dunia, masalah narkoba, masalah miras, sudah selesai. Kau dengar, dalam nama Yesus pergi. Ya, kita pujian penyembahan itu, kita tarik hadirat Tuhan. Supaya perkataan kita diurapi dan punya bobot wibawa, otoritas. Untuk menghancurkan, mematahkan, merobohkan, meniadakan kuasa setan, roh jahat. Hari-hari ini, tanah Papua, kota Jayapura, generasi hancur-hancur. Di pegunungan tengah, dari Balim sampai di Dogiai sana, di Mapia, Nabire ujung. Hancur-hancur generasi. Generasi. Kemarin tanggal 14 Februari, katanya Valentine Day. Seluruh pedalaman, bahkan dari PNJ juga datang. Dari Sorong juga datang. Narotali pun jantung Papua. Mereka ada konser musik yang luar biasa. Konser musik seperti ini, orang berdansa-dansa, menari-nari di sana. Yang pidato yang luar biasa, dahsyat.